Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyanto. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjadi seorang tester atau pemandu tes sport science. Nah, di tes sport science sendiri itu tes untuk mengidentifikasi bakat seseorang melalui 10 tahap tes untuk mendapatkan apa sih bakat seseorang itu, dan untuk mendapatkan cabang olahraga seperti apakah sih untuk olahraga orang tersebut. Untuk yang tes pertama itu ada tes tinggi badan. Nah, di tes tinggi badan itu untuk cabang olahraga seperti basket, badminton, dayung, dan lain-lainnya. Nah, untuk di tes tinggi badan itu seorang pemandu tes atau tester itu biasanya melakukan perlengkapan terlebih dahulu. Perlengkapannya itu ada pita atau penggaris, terus cara prosedurnya itu, nah, seorang tester itu menempatkan peserta yang untuk ditesnya atau atletnya itu di pinggir tembok atau di agak menepi pada tembok, kemudian temboknya itu pakai penggaris yang ada angkanya sentimeter itu, kemudian dites tinggi badannya. Nah, seorang peserta atau atletnya itu biasanya berdirinya tegak, kemudian tinggal cara penilaiannya itu ukurlah tinggi badan atlet yang dites tersebut. Nah, seperti itu. Untuk yang tes kedua itu ada tes tinggi duduk. Nah, di tes tinggi duduk itu seorang pemandu atau tester itu biasanya mempersiapkan peralatannya dulu. Nah, peralatannya itu ada pita atau penggaris tadi, terusan kursi kecil atau kursi duduk sekitar 40 cm-an. Kemudian cara prosedurnya itu gini. Nah, atlet kita persilakan untuk duduk, kemudian ukur tinggi duduk atlet tersebut menggunakan pita tersebut. Biasanya seorang tester itu gitu. Nah, kita cara mengukurnya itu ukurlah tinggi duduk atlet atau peserta tersebut menggunakan pita garis yang jika penilaian nanti itu kita kurangkan tinggi duduk kursi tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu ada tes berat badan. Nah, di tes berat badan itu biasanya untuk cabur gulat, karate, silat gitu. Nah, untuk prosedur tesnya itu biasanya seorang pemandu itu mempersiapkan peralatannya dulu. Nah, untuk peralatannya tes berat badan sendiri itu ada timbangan dalam satuan kilogram, terus peserta atau atlet yang untuk dites itu tidak boleh memakai pemberat badan atau pakaian yang bisa menimbulkan berat badan sendiri atau menimbulkan berat badan tersebut. Nah, untuk prosedurnya itu siapkan timbangan dalam satuan kilogram, kemudian atlet tersebut kita suruh naik pada timbangan, kemudian cara penilaiannya itu catatlah berat badan atlet atau peserta yang dites tersebut. Nah, untuk pencatatannya, untuk prosesnya itu atlet tidak boleh memberatkan titik berat badan ke depan atau jongkok gitu, harus berdiri tegak. Nah, untuk yang tes berikutnya itu ada tes keempat, yaitu ada tes rentang lengan. Nah, di tes rentang lengan sendiri itu perlengkapannya ada pita sepanjang 2 meter atau 3 meter, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya seorang pemandu tes itu melakukan peralatannya itu ada pita tersebut, pita sepanjang 3 atau 4 meter tersebut. Kemudian prosedurnya atlet atau peserta untuk tes itu diukur rentang lengannya. Posisikan atlet pada menepi pada tembok, kemudian
pitanya seperti pita horizontal, kita ukur rentang lengan dari ujung jari peserta sini, pesertanya dari ujung kanan sampai ujung kiri kita ukur menggunakan pita. Nah, itu kita dapat menyimpulkan berapa rentang lengan peserta atau atlet yang kita tes tersebut. Nilainya seperti itu. Dan tes kelima itu ada tes lempar tangkap bola tenis. Nah, di tes lempar tangkap bola tenis itu prosedurnya seorang pemandu itu harus mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Nah, untuk peralatannya terlebih dahulu itu ada bola tenis, dan kemudian yang kedua itu ada sasaran seperti lingkaran berdiameter 30 cm. Nah, untuk prosedurnya itu seorang pemandu menempatkan peserta atau atlet untuk ditesnya itu pada dinding tembok, kemudian berjarak 2,5 meter. Nah, dan diberi garis. Nah, kemudian itu seorang pemandu itu mempersiapkan pasangan lingkarannya sasaran tadi itu pada tembok. Nah, untuk bola tenisnya itu ada 10 bola tenis atau 10 kesempatan memantulkan ke tembok. Nah, untuk caranya itu seorang atletnya itu harus melakukan lemparan pada bola tenis yang dirasa tangannya cukup nyaman pada tembok. Misal kanan, kemudian ditangkap kiri, kiri lempar tangkap kanan itu 10 kali, 10 kesempatan. Nah, untuk penilaiannya itu menghitung jumlah yang berhasil ditangkap oleh atlet atau peserta tersebut. Untuk yang tes ke-6 itu ada tes lempar tangkap bola basket. Nah, tes lempar tangkap bola basket sendiri itu ada peralatannya. Untuk peralatannya seorang pemandu atau tester sendiri itu biasanya bola basket berukuran 7, kemudian pita berukuran panjang 15 meter, kemudian gedung olahraganya. Nah, atau tempat untuk tes tersebut. Nah, untuk prosedurnya itu atlet atau testi tersebut itu kita tempatkan pada tembok, mepet pada tembok, kemudian duduk seperti biasa, kemudian kaki diistirahatkan seperti biasa, kemudian bola ditaruh pada depan dada, posisi tubuh mepet pada tembok, kemudian didorong ke depan. Nah, untuk pada dorongannya itu pada pantulan bola basket pertama pada tanah itu nanti kita ukur. Nah, penilaiannya seperti itu. Nah, untuk yang ke-7 itu ada tes lompat tegak. Nah, untuk tes loncat tegak itu prosedurnya itu atau peralatannya ada alat untuk tes lompat tegak sendiri itu biasanya menggunakan vertical jump atau jump MD atau teknologi sekarang ini, Pak. Nah, biasanya seorang pemandu itu memberi arahan kepada testi atau atlet tersebut untuk melakukan loncat tegak tersebut. Nah, untuk loncat tegak sendiri itu pesertanya menaiki alat loncat tegak, kemudian seorang pemandu tinggal memencet tombolnya, yang kemudian atlet diberi arahan apabila ada bunyi beep, kemudian atlet disuruh loncat setinggi-tingginya. Yang ke-8 itu ada tes lari kelincahan. Nah, untuk peralatannya sendiri itu seorang pemandu atau tester itu biasanya mempersiapkan peralatannya. Yang pertama itu peralatannya ada pita pengukur, kemudian stopwatch, kemudian lintasan, kemudian gedungnya. Nah, untuk prosedurnya itu pita pengukurnya tadi itu diukur sejarak 5 meter dengan lebarnya itu 1,2 meter, kira-kira seperti itu. Nah, untuk tesnya itu seorang testi atau atlet atau peserta yang kita tes itu menempatkan posisi pada garis start, kemudian kita nyalakan stopwatch-nya, atur stopwatch-nya terlebih dahulu, kemudian beri aba-aba atau peserta tersebut
aba-aba ya, kemudian kita pencet stop webnya, kemudian pesertanya tadi lari terusan balik pada garis finish, lari lurus terus berbalik terus ke finish. Nah itu kita catat waktunya, seperti itu penilaiannya. Nah untuk yang ke-9 itu ada tes lari cepat 40 meter. Nah untuk tes lari cepat 40 meter itu peralatannya ada kun, kemudian ada stopwatch, kemudian ada peluit, kemudian ada gedung lintasan olahraganya. Nah pada prosedurnya itu seorang tester mempersiapkan lintasannya terlebih dahulu, kemudian atletnya atau peserta untuk yang dites itu persiapkan pada garis lintasannya seperti persegi. Nah kita atur kun 10 meter, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Nah kemudian kita atlet persiapkan pada garis start. Nah untuk itu beri aba-aba pada peserta ya, kemudian pencet stopwatchnya bersamaan pada aba-aba ya sampai ke garis finish kembali. Nah kita hitung penilaiannya seperti itu. Nah untuk yang nomor tes yang ke-10 itu ada tes multitahap. Nah di tes multitahap sendiri itu peralatannya ada kun, kemudian ada pita sejarak 20 meter, kemudian ada peluit, kemudian ada radio recorder atau tape. Nah untuk prosedurnya itu peserta itu siapkan pada garis start yang taruh untuk lintasannya itu ada kun dari satu titik ke satu titik. Nah itu jaraknya 20 meter. Kemudian pesertanya suruh pada garis start, kemudian beri aba-aba siap atau ya, kemudian stopwatchnya kita pencet dan recordernya kita play. Nah kemudian apabila seorang pesertanya sudah sampai ke ujung kun yang sana atau kun yang di yang kedua, yang pertama kan garis start, yang kedua itu bunyinya ada bunyi beep gitu. Nah kemudian lari kembali lagi ada bunyinya beep gitu, seperti tes untuk pernapasan